Ya, yo kasi ito may test. May. Masih biar juteran dulu yo. Si May. Maka di muka sana. Nanti jam 3. Satu MC. Coba tes. 1 2 1 2 Nah, coba. 1 2 3 tes. Boleh ya? Tes lagi kerja. Testing kencing 1 2 1 2 3 tes. Mati. Apa Kak Panda sobat tunggu ke omak kaki di muka. Dia tadi di ride so Oma Eci dari apa sendiri dari Suserego kan. Apa itu? Infali? Belum ganti siapa? Jalan-jalan. Apa? Dia bilang enggak ada ganti 3 kali lagi. Banyak banget yang depan-depan. Banyak banget. Setelah itu nanti saya semua ada DP Ampolas kan? Saya ada lagi ada pasal ada terus. Kamu beli satu, habis kamu jam 6, hampir setengah 7 kan. Iya, hari Minggu pagi tuh. Di sini jam 8. Bukan buku apa sih? Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore ucapkan bagi kita semua yang saat ini telah berkumpul bersama di keluarga Paguyuban Berdiam. Keluarga mengundang kita semua untuk bisa datang di sini dalam rangka memberi penguatan kepada keluarga atas berpulangnya salah seorang dari anggota keluarga, yaitu yang terkasih
Matindas dari keluarga Matindas Penghaan. 3 hari yang lalu ketika kemahakuasaan Tuhan diperlakukan di dalam kehidupan keluarga, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sang kekasih dipanggil pulang menghadap kehadiran Sang Kuasa. Sebagai manusia, kita tidak dapat menolak akan segala peristiwa itu di dalam kehidupan kita. Namun, keluarga tetap mengharapkan potongan doa dari kita semua untuk dapat dikuatkan, untuk dapat diberi kelegaan hati di dalam menghadapi akan peristiwa kehidupan yang diperkenankan terjadi di dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, kita akan beribadah bersama dan ibadah kita akan dipimpin oleh yang terkasih Ketua Korwil Kernita Wilayah Khusus dalam hal ini Ibu Pendeta Menarongkat SPH. Diundang Ibu Pendeta untuk dapat melaksanakan tugasnya. Kita semua berdiri, kita lakukan kidung pujian jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Sekali lagi mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan satu kidung pujian lirik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Seruan di tengah kesusahan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku
siang dan malam, karena sepanjang hari orang bertanya kepadaku, di mana Allahmu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi melalui klik nomor 5 ayat. Klik nomor 5 yang berkata, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kesempatan ini kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu, sebab Engkaulah Allah yang adalah pemilik kehidupan kami dan pemilik kematian kami. Ketika Engkau telah memperkenankan kami boleh bersama-sama dengan Engkau keluarga di tempat ini dalam satu ibadah penghiburan atas meninggalnya saudara yang terkasih, saudara yang Batindas. Engkau Tuhan Allah yang berpegang atas kehidupan kami manusia. Engkau yang memberi otoritas atas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami percaya hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Dalam penuh duka cita bersama, kami akan membaca kebenaran firman, kuasai hati dan pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan, ada kekuatan yang kami peroleh terlebih melalui firman yang keluarga semakin hidup, pengharapan demi pengharapan menjadi bagian keluarga ketika. Dalam nama Yesus Kristus dengan kebenaran kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kesempatan ini terambil dalam kitab Tulis Perjanjian Baru. Kita buka Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 23. Firman Tuhan Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 23. Firman Tuhan ini akan saya bacakan bagi kita semua. Khotbah tentang akhir zaman.
bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas pemanjangan ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang jangka ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan sebenarnya ini kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, keluarga yang berduka cita, kita percaya bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang Kristen yang terus diberkati dengan kasih karunia dari Kristus, apabila kita hidup dengan ketaatan dan kesetiaan, kita pasti akan menerima mahkota kehidupan. Walaupun katakanlah orang percaya itu banyak menghadapi tantangan, penderitaan, peperangan, kematian, berbagai macam penindasan, kekerasan oleh penguasa-penguasa dan juga berbagai bentuk penderitaan lainnya. Tetapi orang yang bertahan dalam Kristus tidak akan dibiarkan. Mungkin kita secara manusia, orang Kristen percaya bahwa ketika kita meninggal, kita hanya terpisah saja tentang persoalan tempat. Tapi ternyata ada satu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Kehidupan
sesudah kematian. Secara khusus, saudara-saudara, pasal 13 ini memuat khotbah tentang akhir zaman. Yesus memulai khotbah ini dengan tanggapan sinisnya akan kekaguman salah seorang muridnya terhadap kemegahan bait Allah di Yerusalem. Ini para murid yang berasal dari daerah kecil Galilea tentu begitu terpesona dengan kemegahan bangunan bait Allah di Yerusalem. Kekaguman ini disertai oleh pernyataan Yesus bahwa bangunan yang megah dan kokoh itu suatu saat akan runtuh. Nah, kalau bicara bangunan, bait Allah adalah bangunan menjadi satu pusat kultus bangsa Israel pada waktu itu. Tapi bait Allah yang sesungguhnya yang dijelaskan dalam kisah perjanjian baru adalah tubuh kita. Ya, tubuh kita. Bait Allah yang secara bangunan akan runtuh kapan saja. Gempa bumi, tsunami, berbagai macam bentuk peristiwa alam. Tetapi bait Allah yang ada di dalam diri kita menjadi tempat Allah bernaung. Itulah pribadi kita, kehidupan kita. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Dikatakan tadi bahwa keturunan itu disertai oleh perkataan Yesus bahwa bangunan itu akan runtuh, sebagaimana juga yang telah diprediksikan dalam perjanjian lama oleh nabi-nabi mengenai keruntuhan bait Allah. Perebutan kota Yerusalem dan pembakaran bait Allah dipandang sebagai tanda akhir zaman. Sebagaimana kota Yerusalem dan bait Allah merupakan pusat keagamaan atau simbol kehadiran Allah. Apabila kota dan bait Allah itu dibinasakan, maka berpengaruh pada goyangnya religiositas umat. Dan Injil Markus di sini hadir untuk mengingatkan orang Kristen akan hati. Ya. Jadi dalam pasal 13 ayat 1 sampai 23 adalah berada pada posisi Yesus dan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Berlanjut cerita ini, di mana Yesus duduk menghadap bait Allah. Di sini Bukit Zaitun adalah sebuah tempat yang dekat dengan nuansa apokalipsis atau akhir zaman. Ya. Dalam Zakaria 14 misalnya ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan akan menjejakkan kakinya di atas Bukit Sion pada waktu Ia menjadi Raja atas Yerusalem. Nah, yang selanjutnya, rasa penasaran ini tentang pembinasaan kota Yerusalem dan bait Allah ditunjukkan oleh Andreas dengan mempertanyakan dua hal penting. Bila manakah hal itu terjadi? Apakah tandanya? Ya, bila manakah? Ini pertanyaan dari Andreas. Jadi pandangan-pandangan apokalipsis mengakui bahwa akan ada muncul tanda-tanda menjelang akhir zaman. Dan Andreas dikatakan sebagai orang Yahudi mengetahui hal ini. Tanda pertama yang disampaikan oleh Yesus adalah munculnya Mesias Paulus, Nabi Paulus pada saat orang boleh jangan dengar lagi. Sebab bilang Tuhan semua datang tanggal sekian, bahasa dia itu. Jadi ada yang suruh bersiapan, bahkan ada yang bunuh diri secara massal. Ada peristiwa-peristiwa tentang sebelumnya. Ini Mesias Paulus tuh, saya tahu umat semua kiamat tanggal sekian. Jadi dikisahkan bahwa Mesias Paulus ini tidak hanya satu oknum saja, tetapi dikisahkan Markus ada datang banyak orang dengan memakai namaku. Akulah Yesus, aku dari Yesus, dari Tuhan. Bahkan dikatakan berkata akulah Dia. Yang selanjutnya tanda kedua adalah mendengar rumor tentang perang. Jadi akan terjadi gempa bumi dan kelaparan. Hal itu harus terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Asumsi ini yang hidup dalam pandangan apokalipsis bahwa serial penderitaan akan dialami manusia telah ditetapkan oleh Tuhan menjelang kedatangannya. Jadi setelah menyampaikan tentang tanda, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati. Ya.
Bagaimana dia mengutus murid-muridnya untuk melaksanakan misi, tetapi dengan segala kehati-hatian, menjaga kehidupan, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang hanya mengakibatkan keruntuhan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah gereja dikatakan mengkonkretkan apa yang dituliskan oleh Markus, bahwa di kemudian hari akan ada banyak orang yang mati karena Kristus. Ya, Kristus telah mati untuk kita. Demikian juga kita sebagai umat percaya bahwa Dia yang sulung dari antara semuanya. Dia yang utama, yang bangkit dari antara orang mati. Dia yang membuka jalan untuk kita semua. Dia yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam jurang kematian. Dan Dia mau membuktikan bahwa kita manusia, kita umatnya akan beroleh keselamatan yang kekal, asalkan kita hidup di dalam kebenaran dan kasih dari Kristus yang sulung, yang mati bagi kita. Karena itu kita manusia tidak perlu dan tidak usah takut untuk mati, ya seperti itu. Memang kadang kita khawatir, tapi saya belum siap dan saya tetapi di dalam firman Tuhan senantiasa dijelaskan bahwa kapanpun waktunya kita tinggal menunggu antrian, karena di tiket Tuhan minta pada kebagian kapan mau panggil dalam cara yang seperti apa, kita tidak tahu. Kita yang masih hidup sekarang, ketika kita melihat, mendengar, bahkan dalam kehidupan keluarga kita juga mengalami berbagai peristiwa penderitaan dan juga peristiwa kematian, kita belajar bahwa sesungguhnya hidup yang ada saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Hidup yang sekarang adalah bagaimana kita melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan agar kita tidak terlambat, tidak terlambat. Jangan sampai Tuhan mau panggil orang isi masih sedikit, orang bekaranjang belum takut atau sama dekika, jangan pak isi man ternyata kita tak keluar. Jadi mengisi kehidupan dengan hidup yang taat, setia, dan senantiasa berpegang teguh pada kasih Kristus. Keluarga yang melakukan cita, semoga senantiasa dihibur, dikuatkan di tengah-tengah penderitaan ini. Yakin dan percaya bahwa Allah sumber perhiburan yang terus memberikan kekuatan kemampuan kepada keluarga untuk bertahan, berpengharapan senantiasa kepada Kristus sang kepala gereja kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan yang kami nomor 133 ayat 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas ketimbunan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau
Kita masuk dalam gelap, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga, sebab Engkau Tuhan yang telah memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami pun telah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu. Keluarga bahkan kami semua boleh dihibur, dikuatkan, bahkan diperingatkan melalui firman Tuhan. Kami sebagai umat-Mu yang dalam ini kepunyaan-Mu Tuhan, biarlah tetap terus berpegang pada ketetapan firman-Mu. Ajaran dan bimbinglah kami akan tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Engkau Tuhan tetap memberikan kekuatan, penghiburan, hari lepas hari di tengah-tengah hidup mereka. Walaupun mereka kehilangan, tetapi sesungguhnya Tuhan tetap setia menemani kehidupan mereka. Mereka tetap terus mulai merasakan bagaimana Tuhan yang memeliharakan hidup mereka. Biarlah ya Tuhan kehidupan keluarga-keluarga yang berduka cita tetap senantiasa dalam lindungan dan pertolongan dan kasih dalam langkah perjalanan kehidupan selanjutnya di tengah-tengah dunia. Tuhan tolong berkati mereka, kuatkan teguhkan iman percaya mereka di tengah-tengah hidup keluarga saudara bersaudara di dalam dunia ini. Dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan dan cobaan selanjutnya, sebab kami manusia, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, merasalah kami yang Tuhan tidak lepas dari berbagai ujian kehidupan. Namun kami tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, yang tetap terus menyertai hidup kami, membimbing mengarahkan kehidupan kami agar selalu berpegang pada kasih, berpegang pada pengharapan di dalam Yesus Kristus, sebagai Tuhan Allah yang setia mendampingi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya bahwa saudara yang terkasih, Ia telah dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Sebab Tuhan yang adalah pemilik kehidupan sebagai dalam sehidup, Tuhan yang memiliki otoritas atas hidup. Apa yang telah Ia lakukan selama di dunia ini, biarlah Tuhan yang memperhatikan dan memperhitungkan segala. Kami yang masih hidup, yang masih tetap terus ada di tengah-tengah dunia, kami berharap bahwa kami tetap terus mampu memaknai arti kehidupan dunia. Kami tetap terus diberikan kesempatan untuk mempergunakan waktu di dunia ini sebaik mungkin, berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Firman-Mu yang menjadi saluran kuat dan amat kami jalankan dalam meniti perjalanan hidup di tengah-tengah dunia. Kami pun bersyukur kami boleh bawa bersama apa yang ada pada kami, Tuhan kami persembahkan kepada-Mu. Mampukan dan ajarkanlah kami untuk tetap terus memberi dengan sukacita dan sukacita dengan kesungguhan hati, dengan mempersembahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan Allah yang tetap terus bertenaga di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa persekutuan ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang akan terus menyertai juga langkah kami, perjalanan hidup kami selanjutnya. Demikian ketika kami boleh menyelesaikan persekutuan ibadah ini, kami pun akan kembali ke rumah kami masing-masing, tetap terus dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan ketika kami akan melewati